APBN 2023 dan UMP 2023 telah meningkat, membuat banyak orang berharap bahwa gaji PNS 2023 juga akan meningkat. Tentu saja hal tersebut sangat diinginkan oleh kebanyakan PNS, apalagi gaji PNS 2023 sering menjadi pembahasan. Selain kenaikan gaji, tunjangan untuk pegawai negeri juga diharapkan ada kenaikan di tahun 2023. Sebelumnya juga ada spekulasi yang beredar sejak tahun 2022 bahwa gaji dan tunjangan pegawai negeri akan naik 7% pada tahun 2023. Namun, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar adanya. Pasalnya dalam APBN 2023 tidak memasukkan info perihal tentang kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gaji pegawai negeri sipil pada tahun 2023 tidak akan berubah. Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, juga bungkam saat ditanya mengenai kenaikan gaji PNS sebesar 7% di tahun 2023. Azwar mengakui bahwa isu kenaikan gaji pegawai negeri belum pernah diutarakan sebelumnya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 tidak membahas kenaikan gaji pegawai negeri 2023 UU APBN 2023. UU APBN 2023 menyatakan bahwa total belanja negara yang diharapkan adalah Rp3.061,2 triliun, yang akan dibagi antara Rp2.246,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp814,7 triliun untuk pembayaran ke daerah dan desa. Selanjutnya salah satu faktor utama mengapa banyak orang ingin bekerja di pemerintahan adalah daya tarik gaji dan tunjangan yang diberikan. Namun, mendapatkan gaji yang tinggi tidak terjadi dengan cepat. Beberapa faktor, termasuk jabatan, riwayat kerja, tingkat pendidikan, dan lainnya, berpengaruh terhadap hal tersebut. Berikut ini adalah beberapa variabel yang mempengaruhi seberapa besar gaji pegawai negeri. Masa kerja. Perlu diketahui di awal bahwa gaji PNS akan berfluktuasi tergantung pada tingkat pengalaman mereka. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat pengalaman senior. Ini menyiratkan bahwa gaji akan meningkat seiring dengan masa kerja pegawai negeri. Pendidikan. Pegawai negeri sipil memiliki 4 kelas. Ada kelas yang berbeda untuk masing-masing kelas. Tingkat pendidikan terakhir dan pilihan karir yang dipilih menentukan pangkat masing-masing kelas. Posisi yang dipegang dan nominal upah akan ditentukan oleh kelas ini. Kompensasi akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kelas. Penempatan. Jumlah upah belum tentu sama hanya karena kelasnya sama. Misalnya, gaji PNS golongan 3A akan memiliki kisaran kompensasi tertentu dalam satu golongan. Nah, posisi atau jabatan yang dipegang inilah yang membedakan gaji satu golongan dengan golongan lainnya. Lokasi pengabdian. Lokasi seorang PNS berdampak pada nominal kompensasi yang dibayarkan, sama halnya dengan penentuan upah minimum provinsi hingga kabupaten kota. PNS yang ditempatkan di Jakarta tidak akan mendapatkan gaji yang sama dengan PNS yang ditempatkan di Semarang. Hal ini karena kondisi ekonomi daerah berbeda-beda, dan kemampuan pemerintah untuk menggaji pegawainya juga akan berubah. Jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan adalah elemen lain yang mempengaruhi kompensasi PNS. Sebagai contoh, kompensasi seorang ASN akan bervariasi tergantung pada apakah mereka sudah menikah atau masih lajang. Jumlah maksimum anak tanggungan yang ditanggung oleh pemerintah, termasuk anak adopsi, adalah 3 orang. Standar hidup pegawai pemerintah lebih tinggi daripada standar hidup masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini terlihat dari statistik yang ditunjukkan Anas dalam presentasinya, yang membandingkan pendapatan per kapita RI dengan data anggaran untuk satu orang PNS per tahun. Peraturan di setiap kementerian atau lembaga menentukan jenis dan jumlah tunjangan yang dapat diterima oleh PNS.